Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Alinsar dengan NIM 01201111333192. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah dari Dr. Andes Muhammad Adib MA. Langsung saja, ya, di mana makalah saya ini berjudul pentingnya peran tenaga kesehatan masyarakat dalam menyukseskan vaksin COVID-19. Pertama-tama, dari pengertian secara global, pandemi COVID-19 masih ditangani di seluruh belahan dunia. Berawal munculnya virus ini dari kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, Cina sejak tanggal 1 Desember 2019. Kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia pada tanggal 11 Maret 2020. World Health Organization atau WHO menetapkan coronavirus disease sebagai pandemi. Banyak jiwa melayang akibat virus tersebut. Bahkan hingga saat ini telah ditemukan berbagai varian baru dan virus corona. Seluruh dunia saling berbondong-bondong untuk mencari obat dari penyakit tersebut. Pasca ditemukannya vaksin, World Health Organization atau WHO merekomendasikan kepada seluruh dunia untuk melakukan vaksinasi secara massal. Vaksinasi ini bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh manusia. Adanya berubah semua lini kehidupan di masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Dengan kata lain, perkembangan ilmu digunakan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan manusia. Aksiologi dianggap sangat relevan dalam mengkaji kegunaan dan keoptimalan vaksin COVID-19 dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Dengan adanya ilmu pengetahuan, ditemukan berbagai varian virus dari corona, yaitu B1 selatan dan varian mutasi ganda dari India B1617. Selain itu, dengan adanya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, dapat ditemukan vaksin COVID-19 sebagai upaya menanggulangi penyebaran penyakit. Selama terjadinya pandemi global tersebut, sektor profesi yang paling sentral perannya dalam membantu penanggulangan COVID-19 adalah tenaga kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat yang terdiri dari dokter, perawat, seluruh stakeholder yang beraktivitas di sektor kesehatan lainnya telah menjadi garda terdepan dan memegang peranan penting dalam memutus mata rantai penyebaran virus. Salah satu peranan pentingnya adalah untuk menyukseskan program vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam penyuksesan program vaksinasi, tenaga kesehatan menjadi kelompok awal yang melakukan vaksin sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat agar tidak takut untuk melakukan vaksin. Selain itu, edukasi juga terus-menerus dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui penyuluhan secara langsung, sosialisasi lewat media sosial, serta menyebarkan pesan-pesan positif kepada masyarakat awam. Dengan begitu, masyarakat diharapkan bisa menyadarkan akan pentingnya vaksin bagi keselamatan bersama. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan adanya vaksin, tubuh dapat merespon dan mengenali virus sejak dini sebelum virus yang sebenarnya menginfeksi. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, Dirjen P2P, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan. COVID-19 menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat herd immunity
dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Hal ini membuktikan bahwa sangatlah bermanfaat dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu ekonomi, keamanan, keselamatan, pengobatan, dan kesejahteraan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap vaksinasi yaitu dengan melakukan pendekatan komunikasi publik dan perubahan perilaku. Kemenkes Republik Indonesia Dirjen P2P menjelaskan terdapat 4 pendekatan komunikasi yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu kampanye publik terkait dengan keamanan dan kemanjuran vaksin, 3M perilaku kunci, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pemberian vaksin termasuk info registrasi lokasi waktu dan mekanisme pemberian vaksin. Media komunikasi yang dapat digunakan yaitu iklan layanan masyarakat seperti talk show, TV dan radio, koran atau majalah, poster, leaflet, baliho, spanduk, media berita online, media baru, infografis, influencer, short news melalui media sosial. Yang kedua, public relation. Terkait dengan info vaksin terpilih, cara kerja vaksin, info pemberian vaksin, dan meluruskan hoaks dan rumor serta berita yang beredar, media komunikasi yang digunakan yaitu konferensi pers, advokasi, media advertorial, hak wajib atau koreksi ke media, penyiapan jubir, dan tim komunikasi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat terkait keamanan dan kemanjuran vaksin, 3M perilaku kunci, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pemberian vaksin termasuk info registrasi lokasi waktu dan mekanisme pemberian vaksin. Media komunikasi yang dapat digunakan yaitu kegiatan KIE dan konseling melalui komunikasi antar pribadi atau KAP dengan menggunakan materi buku saku vaksin COVID-19, poster lagu, lembar balik, infografis, video ILM 30 menit dan 30 detik. Dan yang terakhir, advokasi. Terkait pelaksanaan vaksinasi secara massal dilakukan dengan cara pertemuan koordinasi sektor untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan seluruh upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah diharapkan penyebaran mata rantai COVID-19 dapat terputus. Hal ini juga memerlukan upaya dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar kehidupan dapat kembali berjalan dengan normal. Sinergi bersama antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam memberantas COVID-19. Himbauan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M atau 5M menjadi upaya preventif dengan upaya lanjutan berupa vaksinasi COVID-19 bagi seluruh warga Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.